Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Rahmadani Alwis, CGP Angkatan 9 dari SD 35 Pagambiran, Kota Padang. Ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Tahukah kamu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya adalah setiap anak adalah unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah peranan guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengetahui kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang lebih murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, seperti menyukai musik, menulis, menggambar, maupun olahraga. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melaksanakan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, atau menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, atau memilih salah satunya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mengidentifikasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain?
Tentu ada keterkaitan modul 1.1 dan modul 2, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.3 dan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan antar materi modul 2.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.